Maka orang-orang Quraisy di kala itu termasuk putra-putra Abdul Muttalib ingin dicatat dalam sejarah mereka lah anak pilihan ayahnya untuk dikorbankan. Ini harus kita serahkan keputusannya kepada Allah. Kita undi, ditulislah nama masing-masing anak di daun lontar, ditempelkan di anak panah, digantung dalam Ka'bah. Yang namanya jatuh besok, itu yang kita sembelih. Besok paginya ketika dibuka pintu Ka'bah, terlihat ada satu anak panah jatuh. Begitu kertas yang menempel dibuka, ternyata tertulis namanya Abdullah, anak yang paling tampan, yang paling cerdas, yang paling diharapkan menjadi generasi penerus pengganti Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib katakan, undian gak boleh sekali, 3 kali. Itu karena Abdullah keluar. Coba kalau keluar Abu Lahab, dekat Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Shadaqallahul 'azim. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah, malam ini menjadi malam yang terakhir pengajian di tahun 1444 Hijriah. Kita sudah berada di tanggal 29 Zulhijjah. Insyaallah malam besok sudah menjadi tanggal 1 bulan Muharram 1445 Hijriah. Dan kajian kita masih melanjutkan materi yang telah lalu terkait dengan inhiraful Arabi anit tauhid, menyimpangnya orang Arab dari agama tauhid. Sebagai pengingat dari kajian yang telah lalu, Arab ini dari keturunan Ismail bin Ibrahim alaihimussalam yang tinggal di negeri Mekah sebagai orang yang pertama hidup di negeri Mekah. Lalu berpindahlah Bani Jurhum ke tempat tersebut. Ismail berkeluarga, berkembang biak, anak keturunannya kemudian dinamakan dengan bangsa Arab. Kebalikan dari Bani Israel yang anak keturunan dari Nabi Ishaq, dari Yaqub bin Ishaq alaihimussalam. Kalau dasarnya dari keturunan Nabi Ismail, maka anak-anak beliau adalah orang yang beragama tauhid, menyembah Allah Ta'ala turun-temurun. Timbul pertanyaan, lalu kenapa di Arab, di Mekah mereka menyembah berhala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus? Rupanya penyimpangan itu terjadi 400 tahun sebelum Nabi diutus. Dimulai oleh seorang orang Arab
yang bernama Amru bin Amir al-Khuzai. Dia yang memulai penyimpangan tersebut. Maka lanjutannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassababu fi anna al-araba taba'at Amru ibn Luhayyin li'annahu kana dha makanatin fihim. Sebab kenapa orang Arab mengikuti Amru ini, karena faktor yang pertama, dia adalah orang yang mempunyai kedudukan. Ya, kalau bahasa orang tua kita sebut anak urung mupo, cucu urung pungo. Jadi bangsawan, orang yang punya kedudukan. Selain dari bangsawan juga punya kedudukan. Karena ada bangsawan tidak ada kedudukan, dan ada yang punya kedudukan tetapi bangsawan. Seiring waktu yang berubah, betapa banyak orang-orang bangsawan yang hari ini tidak punya kedudukan. Faqad kana sayyidu Khuza'ah fi hali ghalbatiha ala Makkah. Beliau ini hanya apakah beliau itu untuk orang baik-baik. Jihyam Amru bin Khuza'ah ini adalah pemimpin Mekah. Beliau belum dapat terlalu sopan, orang jahat beliau, Fir'aun beliau. Dia ini menjadi kepala suku Bani Khuza'ah saat Bani Khuza'ah itu berkuasa di negeri Mekah. Sama seperti hari ini dia itu menjadi ketua partai Pulan ketika partai Pulan itu berkuasa di negeri ini. Kan gonta-ganti, masa Orde Baru ada Golkar, sekarang ada PDIP dan seterusnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari itu kami gilirkan di antara manusia. Itu diisyarahkan oleh Allah pada kekalahan umat Islam di perang Uhud. Hari kekalahan itu kami gilirkan di antara manusia. Iyamsaskum qarhun, bila luka ini menimpa kalian, faqad massal qauma qarhum misluh, luka yang sama pernah dialami oleh kaum yang satunya lagi, yaitu orang-orang Quraisy pada perang Badar. Umat Islam kalah di perang Uhud. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari menang dan kalah itu kami gilirkan di antara manusia. Sifat buruk dari manusia cenderung memihak kepada kelompok yang menang. Itu disebut dengan kaum oportunis, tukang opor dan tukang tumis. Jadi selalu menjilat kepada kelompok yang menang, seolah-olah kemenangan itu tidak akan berpindah kepada kelompok lain. Padahal sejarah disuguhkan di depan mata. Bukankah dulu ketika Orde Baru berkuasa, itu PDI menjadi partai yang terzalimi, dan bukankah Megawati mendapatkan nasib baik akibat dari penindasan Orde Baru ketika dia bangun PDIP, keluar dari barisan Suryadi ketua PDI pada saat itu, kemudian didorong oleh gerakan Orde Baru supaya partai baru pecahan dari PDI ini disikat habis. Simpati orang Indonesia tertuju kepada PDIP dan Megawatinya. Maka pemilu berikutnya PDIP mendapatkan ledakan suara yang luar biasa. Bahkan Megawati bingung mau dibawa kemana kekuasaan ini. Itu akibat dari orang miskin mendadak kaya. Itu bapeng, apa yang nak belum. Makanya ada tahapan-tahapan untuk menjadi sukses pelan-pelan, karena yang mendadak itu kalau bukan benar-benar bisa bertahan berarti mendatangkan keruntuhan. Nauzubillah. Demikian pula hari ini yang sangat berkuasa adalah PDIP. Lalu pertanyaannya, apakah akan terus berada di puncak kekuasaan? Tetap, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari keberuntungan berada di puncak dan di bawah kami gelirkan. Masalahnya
kita ini adalah masyarakat yang pragmatis, melihat sesuatu yang sedang berada di puncak seolah-olah nggak turun-turun lagi, menempellah di situ. Giliran dia turun, maka kita mencari puncak yang baru lagi. Ini yang disebut dengan kaum oportunis, munafik, hanya ingin menempel kejayaan tetapi tidak mau ikut berjuang untuk menjayakan. Di tingkat pusat itu banyak contohnya, termasuk si Polta Raja Minyak. Itu siapa saja yang sedang berkuasa dia jilat habis-habisan. Ketika dulu Demokrat sedang berkuasa, seolah-olah manusia paling suci di dunia ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu turun Demokrat, naik PDIP, dia jilat PDIP habis-habisan sampai tidak tersisa untuk orang lain untuk dijilat. Habis gigi medum. Dan dia maki majikan sebelumnya itu juga habis-habisan. Nauzubillah, di negeri ini banyak si Poltanya. Ini juga demikian yang terjadi pada Khuza'ah. Dia sedang berkuasa pada saat itu. Dan kalau sudah berkuasa di Mekah, otomatis berikut dengan Ka'bah dalam kekuasaannya. Ba'da anna faqabilata Jurhum min Makkah, setelah berhasil mengusir Bani Jurhum dari negeri Mekah, maka saat itu Bani Jurhum meninggalkan Mekah. Kalau dulu di Bandung saat ditinggalkan oleh penduduknya pada agresi militer Belanda, diadakan politik bumi hangus, Bandung lautan api. Di Mekah tidak perlu diadakan api, memang sudah sangat gersang. Yang perlu dimusnahkan adalah sumber airnya. Mereka tutup sumur Zam-Zam sampai tidak berbekas. Mereka timbun sumur Zam-Zam sampai tidak berbekas, karena mereka tahu yang dicari oleh orang yang ingin menguasai negeri Mekah adalah sumber airnya. Jadi hilanglah sumur Zam-Zam dalam peredaran zaman, sampai pada saat Quraisy pula yang giliran berkuasa. Hilang Bani Khuza'ah, muncul Bani Quraisy. Saat tiba kekuasaan pada kakek Nabi Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi, beliau baru jadi begah beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menggali sumur Zam-Zam. Kalau begitu beliau jadi nabi? Bukan, beliau tidak dapatkan wahyu, tetapi beliau bermimpi ada perintah untuk menggali sumur Zam-Zam. Bingung beliau karena sudah turun-temurun beberapa generasi tidak diketahui di Mekah itu ada sumur dekat Ka'bah. Jadi ketika 3 kali mimpi itu berulang-ulang, maka bulatlah tekad beliau bahwa mimpi itu pasti mimpi benar. Saat itu beliau baru punya seorang istri dan seorang anak yang bernama Haris bin Abdul Muttalib. Beliau ajaklah anaknya yang kecil ini untuk menggali parit, menggali sumur dengan perbekalan salah kadar, hanya dengan linggis barangkali, salah kadar menurut alat zaman itu. Beliau masih muda. Sampai di dekat Ka'bah di posisi sumur Zam-Zam sekarang, ketika beliau akan menggali, dicegah oleh orang Arab, jangan rusak situs sejarah. Jangan seperti menteri apa dulu yang gali-gali harta karun, menteri agama Ajit, Syed Aqil Mulawar. Jangan rusak situs sejarah. Beliau bertahan karena sangat yakin, sebab pemimpin di masa lalu orang yang terlahir dengan komitmen yang kuat dan mental yang kuat. Beda dengan pemimpin hari ini di karbit, hanya gerakan adu. Dia gembleng dengan jiwa yang kuat. Beliau bertahan semaksimal yang mampu, beliau bertahan. Tapi sehebat apapun jurus silat dari seorang yang dikeroyok ramai-ramai, mati juga jurusnya, nggak bisa pasang kuda-kuda, babak belur beliau. Maka saat itulah beliau bernazar, ya Allah, saya tidak bisa jalankan tugas ini karena saya tidak punya kekuatan, hanya satu badan dengan seorang anak. Kalau engkau berikan kepadaku 10 orang anak, ya Allah, aku akan lanjutkan tugas ini dan aku akan korbankan salah seorangnya kepadamu. Itu saat sedang kalah. Gagallah penggalian sumur Zam-Zam. Berjalanlah waktu. Lahir anak beliau yang lain, kawin dengan istri yang lain, lahir anak lagi, kawin lagi, lahir anak lagi, kawin lagi, lahir lagi, sampai istri beliau berjumlah 5. Itu bukan genap 5 orang. Saya nggak pernah mengetahui ada angka 5 genap. Tapi di negeri ini yang 5 pun genap. Baru merawat kagenap 5 ron itu.
Ini contoh kita berbicara tanpa logika. Indonesia sudah genap berusia 77 tahun. Kiban genap 77. Ini menunjukkan pelajaran matematika dan bahasanya tinggal di dalam buku tulis. Seharusnya sudah ganjil berusia 77, bukan genap berusia 77. Ini ganjil dan genap saja tidak mampu dibedakan setelah 77 tahun merdeka. Nah, orang lebih paham adanya. Maka setiap kali saya mendengar pengumuman segenap pengurus Masjid Al-Hidayah, hanya pengen tanya, apa betul genap pengurusnya? Atau jangan-jangan ganjil. Kita hanya untuk gagah-gagahan saja, segenap. Padahal kenapa tidak sebut seluruh atau semua? Selesai. Ya, galak-galakkan genap. Jadi kalau ada orang katakan kami segenap pengurus, itu menunjukkan baru setengah, belum termasuk seganjilnya. Ketika istri beliau sudah 5, anak-anak sudah genap 16, itu baru genap 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Beliau lanjutkan tugas dari Allah Ta'ala. Beliau sampaikan kepada anak-anaknya yang laki-laki 10 orang. Ayah dulu ada tugas dari Allah untuk gali sumur Zam-Zam. Saat pertama ayah lakukan, gagal dilanjutkan karena dikeroyok oleh orang-orang Quraisy ini, sedangkan ayah hanya dengan abang kalian yang sulung itu masih kecil. Nah, sekarang kalian sudah besar-besar, jadi preman pasar. Coba pasang badan. Ayah mau lanjutkan penggalian, kalian pasang badan. Kalau ada yang maju, hantam saja. Urusan dengan Polsek dan Polres bapak yang tangani. Yang kayaknya hikmah nani agam tipluhro preman pasar Bandung. Abu Lahab, Hamzah, mudah-mudahan so kena maju. Maka mereka pasang pagar betis. Abdul Muttalib menggali sampai keluar air, baru terperangah orang-orang Quraisy. Nah, sumur ini terpendam lebih dari 400 tahun. Maka orang Arab lupa, orang Mekah lupa bahwa di situ pernah ada sumur Zam-Zam. Digali kembali di masa Abdul Muttalib. Maka begitu selesai, senanglah hati beliau, istirahat di dalam Ka'bah. Ketika tidur, dapat mimpi lain lagi. Wahai Abdul Muttalib, dulu engkau bernazar kalau ada anak laki-laki 10 orang, salah seorang akan engkau kurbankan. Nah, sekarang anakmu yang laki-laki sudah 10, kapan dikorbankan? Itu kejoganya UBE. Ya Allah, mayang-mayang jadi hajit. Cik kamu namanya gadruk bak boleh kawoi, kamu yang mayang. 3 kali terulang mimpi tersebut, barulah beliau yakin bahwa itu perintah Allah. Maka dikumpulkan anaknya yang laki-laki. Beliau jelaskan lagi, dulu ayah bukan hanya dikeroyok. Saat dikeroyok itu ayah bernazar, kalau ayah punya anak laki-laki 10 orang, salah seorangnya akan dikorbankan. Ini kalian sudah 10, kira-kira siapa yang akan kita korbankan? Luar biasanya, masing-masing anak beliau dari yang sulung Haris bin Abdul Muttalib sampai yang paling bungsu Abbas bin Abdul Muttalib menyodorkan kepalanya. Semua menyodorkan kepala. Kenapa? Ada sebuah anggapan keberkahan bila terpilih sebagai anak yang dikorbankan, sebagaimana hari ini Bani Israel Yahudi itu ingin mengubah fakta sejarah bahwa yang dikorbankan oleh Ibrahim bukanlah Ismail, melainkan Ishak, nenek moyang mereka. Tapi sejarah tidak bisa dibantah. Maka orang-orang Quraisy di kala itu, termasuk putra-putra Abdul Muttalib, ingin dicatat dalam sejarah mereka lah anak pilihan ayahnya untuk dikorbankan. Wah, anjir mana kata ayahnya, ini harus kita serahkan keputusannya kepada Allah, kita undi. Ditulislah nama masing-masing anak di daun lontar, ditempelkan di anak panah, digantung dalam Ka'bah. Yang namanya jatuh besok, itu yang kita sembelih. Nah, maka dilakukan. Besok paginya ketika dibuka pintu Ka'bah, terlihat ada satu anak panah jatuh. Begitu kertas yang menempel dibuka, ternyata tertulis namanya Abdullah. Anak yang paling tampan, yang paling cerdas, yang paling diharapkan menjadi generasi penerus pengganti Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib katakan, undian gak boleh sekali, 3 kali. Ya, itu karena Abdullah keluar. Coba kalau keluar Abu Lahab, dekat juga. Ini karena Abdullah yang keluar 3 kali. Diulang lagi, Abdullah lagi keluar. Diulang lagi, Abdullah lagi. Ketika sudah 3 kali keluar nama Abdullah, yakinlah Abdul Muttalib bahwa Abdullah lah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi korban.
Maka beliau jalankan, beliau pegang tangan Abdullah, diajak ke tempat eksekusi. Tradisi orang Quraisy, pelaksanaan kurban itu di antara dua buah patung. Yang satu namanya Isaf dan yang satu lagi namanya Nailah. Dan orang Quraisy sangat yakin setiap makhluk hidup yang dibawa oleh seseorang ke tempat tersebut pasti akan mati. Tiba-tiba mereka melihat Abdul Muttalib membawa Abdullah yang masih hidup ke tempat tersebut. Kesimpulannya pasti mati. Maka langsung mereka cegat Abdul Muttalib. Nyanhom ya. Kata Abdul Muttalib, dakni wa sya'ni. Ya kan butkah. Ya kau urusankah hanya butke kan. Itu kalau Abdul Muttalib lahir di Cekeung. Ini bukan urusan kalian. Apa kata mereka? Tidak bisa lepas dari urusan kami karena Anda adalah kepala suku kami. Bila kami melihat Anda ingin membawa Abdullah ke tempat tersebut, tentu asumsinya Abdullah akan Anda sembelih. Mungkin Anda sanggup, tapi kami tidak kuat untuk mengikuti ketentuan tersebut. Ya kan? Kata Abdul Muttalib, kalian ini memang resek kali. Dulu saya mau gali sumur Zam-Zam, kalian larang. Sekarang saya mau sembelih anak sendiri, kalian ribut. Kalian apa? Apa hawa? Apa kata mereka? Bukan. Kalau dulu kami larang engkau gali sumur Zam-Zam karena kami tidak punya pengetahuan. Tapi kalau ingin menyembelih anak, kami nggak perlu tahu. Tetap kami larang. Sekarang, sebelum sampai pada kesimpulan eksekusi, kami minta waktu saja. Kita coba berkonsultasi kepada orang yang ahli. Nah, menariknya di zaman itu, zaman jahiliyah, tempat konsultasi bukan kepada orang alim, tetapi kepada seorang tukang sihir perempuan. Karena memang zaman dahulu yang namanya tukang sihir perempuan. Karena itulah dalam dongeng-dongeng sejarah selalu disebut nenek sihir. Ini bukan kakek sihir, nenek sihir. Selalu yang main sihir itu perempuan. Dalam bahasa Al-Quran juga demikian. Orang perempuan, sahirah, penyihir perempuan. Bahkan tattoo itu pun sebenarnya dulu mainan perempuan, bukan mainan laki-laki. La'anallahul washimata wal mustawshimata. Allah Ta'ala melaknat orang perempuan yang dibuat tattoo dan orang perempuan yang minta dibuatkan tattoo. Yang bikin tattoo perempuan, yang ditattoo juga perempuan. Dulu pakai tattoo itu adalah hiasan bagi orang perempuan. Hari ini tiba-tiba kalau sudah pakai tattoo terasa sangat jantan, enggak tahu makin bencong. Sang-sang juga pakai tattoo kanker haknya. Padahal yang pakai tattoo dari zaman dahulu itu adalah tradisi orang perempuan. Sekarang sudah berpindah ke orang laki-laki. Jadi kata tukang sihir ini, singkat cerita, lanjutkan undian dari yang bersangkutan sampai keluar kertas putih, hanya antara Abdullah dengan kertas putih. Dan setiap kali keluar nama Abdullah, ganti Abdullah dengan 10 ekor unta. Jadi mereka sepakat, oh ini solusi yang baik, solusi yang bijak. Sedemikian bijaknya tukang sihir di masa lalu, lagi Harry Potter lah. Mereka pulang, disampaikan saran ini ke Abdul Muttalib, dan beliau pun senang. Oh boleh, kalau begitu kita ganti dengan 10 ekor unta. Karena tadi sudah 3 kali, berarti 30 ekor. Lanjut, yang keempat, keluar lagi Abdullah, ambil 10 ekor unta, ulang lagi. Hari kelima, hari keenam, tetap Abdullah. Setiap kali keluar Abdullah, ganti 10 ekor unta. Sampai Abdul Muttalib menyerah. Ini unta dalam kandang saya sudah habis. Ini kalau masih keluar nama Abdullah bagaimana? Kata orang Quraisy, kami akan patungan untuk menyumbang unta-unta kami selama engkau tidak menyembelih Abdullah. Mau kaji? Atau royong? Nah, lanjut lagi. Sampai 10 kali tetap nama Abdullah. Terkumpullah 10 kali 10, 100 ekor unta. Baru yang ke-11. Itu Abdul Muttalib enggak datang lagi melihat. Cewek itu punya Syekh Abdullah dia dibina. Hari ke-11 barulah keluar kertas putih. Senang orang Quraisy luar biasa. Mereka langsung temui Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, sudah keluar kertas putih. Kata Abdul Muttalib, itu kebetulan. Kalau belum 3 kali keluar nama kertas putih, tetap Abdullah saya sembelih. Kem nyagah lam lehego Abdullah dekat. Ditunggu yang ke-12 kertas putih, yang ke-13 kertas putih. Baru yakin Abdul Muttalib bahwa Allah sudah ridha, nyawa Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Maka diambillah 100 ekor unta, disembelih.
Itu usia Abdullah sekitar 17 tahun, baru selesai sweet sepentin. Begitu selesai disembelih unta yang ke-100, sebagai wujud rasa syukur, Abdul Muttalib pegang tangan Abdullah, dibawa ke rumah Wahab bin Abdul Manaf untuk dinikahkan, bukan dijodohkan, dinikahkan dengan putrinya Aminah binti Wahab. Dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba Abdullah digoda oleh seorang perempuan yang bernama Qutailah bintil Asad. Dalam ceramah-ceramah Maulid Fatimah Syam, lepas ni merupakan nan Fatimah Syam. Yang ceritanya bahawa orang yang pegang Fatimah Syam dan kita apa nak baca Fatimah Syam, padahal namanya Qutailah bintil Asad, entah adik entah sepupu dari Waraqah bin Naufal. Karena Waraqah bin Naufal juga sepupu dari Khadijah. Karena Waraqah bin Naufal adalah satu-satunya orang Quraisy yang pandai membaca kitab Taurat dan Injil, dia tahu tentang Nabi akhir zaman, tanda-tandanya, tanda orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi Waraqah sudah membicarakan dalam lingkungan khusus keluarganya bahwa tanda-tanda bibit kenabian itu terdapat pada wajah Abdullah. Maka dia bisikkan kepada Qutailah. Qutailah ini pun tertarik. Dia ingin bahwa Nabi akhir zaman itu lahir dari rahimnya. Dia ketika Abdullah dibawa oleh ayahnya menuju ke rumah Wahab bin Abdul Manaf, di jalan dia digoda oleh Qutailah bintil Asad. Apa kata wanita ini? Ya Abdullah, waqa'ta ala qalbi ka waqa'atil ibil. Engkau sudah jatuh menimpa hatiku seperti rubuhnya unta yang disembelih atas namamu, menggedam, menggintan jantung. Bayangkan, wanita ini langsung menggoda Abdullah yang sedang berjalan dipegang tangan oleh ayahnya. Nak berempat urina menang aja bah. Apa jawaban Abdullah? Ana ma'a abi. Saya bersama dengan ayah saya. Ini bukan tentang perjalanan bersama, tetapi saya setuju dengan pilihan orang tua saya. Artinya kalau suka kepada saya, lapor kepada ayah. Nyogalak kalau bukan ayah. Nyan yang agam dengan nyan jawaban. Leweknya mainang hai dipekun lebanan. Menyoka galak jak tajak mengkawin dua, tajak bak tengku mengkawin dua. Puput bak tengku. Nikah itu tidak mensyaratkan kehadiran tengku. Yang penting wali. Kalau sudah datang ke tengku itu pertanda enggak ada wali. Ingin tengku itu menjadi wali. Ini qadhi liar namanya. Kalau sudah nikah di qadhi liar pasti nikah lari. Karena liar dengan lari itu hurufnya sama, susunannya beda. Liar, lari. Berjalanlah lewat sampai ke rumah Aminah binti Wahab, langsung dinikahkan. Itu tanpa melibatkan KUA, yang ngobot, tanpa melibatkan tuhaput, bagecik dan keimum, langsung antara dua keluarga. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Rasulullah dengan kebanggaan. Ma wulidtu min sifahil jahiliyyati syai'un. Saya tidak dilahirkan dalam tradisi perbuatan zina orang jahiliyah. Wa ma waladani illa nikahun kanikahin islamiyyin. Dan tidaklah aku dilahirkan kecuali dalam pernikahan seperti nikahnya orang Islam. Apa nikahnya orang Islam? Nikah menghadap wali dan tempatnya itu di rumah sendiri. Sedangkan kita sekarang hidup dalam syariat Islam, tapi nikahnya nikah Kristiani. Kenapa? Karena nikahnya di masjid, di mihrab, di depan imam. Coba perhatikan orang-orang Kristen kalau nikah, tetap prosesinya di dalam gereja, di altar, di depan pendeta. Altarnya masjid, itulah mihrab. Mihrabnya gereja, itulah altar, tempat imamnya berada. Pernikahan Islam tidak mensyaratkan kehadiran pengantin perempuan. Yang penting wali, pengantin laki-laki dan saksi. Sedangkan pernikahan di Masjid Raya Baitur Rahman dan seumpamanya sekarang menghadirkan pengantin perempuan. Itu pun setelah dicat warna-warni. Merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Kamu tipek nama tu. Sekarang Masjid Raya itu sudah berubah fungsi dari masjid kebanggaan orang Aceh menjadi aula KUA. Prosesi semua administrasi di kantor, nikahnya di Masjid Raya. Semua masjid sekarang sudah mulai ingin berubah menjadi aula KUA.
dan itu tidak mengganggu kenyamanan pemikiran guru-guru kita yang alim-alim ini, termasuklah MPU lembaga resminya, nggak bersuara mereka, malah ketika diadakan prosesi ikut hadir, bahagia. Padahal itu pernikahan Kristiani, kita meniru cara mereka. Hanya bedanya, kalau dalam ajaran mereka nikah pendetanya berdiri, pengantinnya berdiri, maka dalam tradisi di masjid duduk, pendetanya duduk dan juga pengantinnya duduk. Ada pengamanan kan jumlah masjid. Ini di masjid. Kalau dalam ajaran Kristiani, setelah diberkati oleh imamnya, dipersilahkan pengantin pria untuk mencium pengantin wanita. Sedangkan di masjid raya oleh pendetanya dipersilahkan kepada pengantin pria untuk mengalungkan mas kawin kepada pengantin wanita. Bayangkan kalau dikalungkan mas kawin, itu kira-kira jarak hidung pengantin pria dengan pipi pengantin wanita berapa senti lagi? Naya maya majuin cukah juju. Maka terjadilah aksi ciuman pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan di mihrab masjid, ditonton oleh wali, oleh saksi, oleh imam di dalam masjid, dan itu terjadi. Maka salah seorang kawan alumni dari Al-Azhar, LC, lucu juga di ujungnya, pengantin laki-laki LC, pengantin perempuan LC, menikah di salah satu masjid di Lok Semawe. Setelah pernikahan selesai, foto pernikahan itu diunggah di media sosial. Ada sekitar 5 foto. Di 2 foto terakhir terlihat pengantin laki-laki sedang mencium kening pengantin perempuan di depan mihrab masjid, di depan imam, di depan wali, di depan saksi, di hadapan semua khalayak. Maka begitu saya komentar, bagus komentarnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu komentar saya. Praktek di ruang pribadi kamar pengantin sudah dilakukan di hadapan pendeta, di altar masjid. Cuma waktu itu bukan pendeta dan altar masjid, depan imam dan di mihrab masjid. Bayangkan, dan itu tidak mengusik kenyamanan seorang pun dari guru-guru kita. Ini cerita jam tuan ada ku apa? Kan setiap kali berbicara begini intonasi suara saya naik-naik. Enggak sanggup saya tahan geramnya hati. Untuk pelecehan syariat dan masjid seperti ini tidak ada seorang pun yang berbicara. Nauzubillah. Kenapa? Karena ada keuntungan materi. Karena salah satu prosesinya nanti adalah sedekah salah kadar dari pengantin laki-laki untuk masjid, sedekah salah kadar dari pengantin perempuan untuk kemakmuran masjid. Dan nanti setiap yang terlibat ada sedekah salah kadar juga. Demi sedekah salah kadar kita pertahankan prosesi ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini syariat kita hari ini. Bagaimana kita perbaiki kalau dari dalam masjid saja kerusakan tidak ada yang berbicara? Apa kerusakan lainnya? Pertanyaannya, siapa yang menjamin pengantin perempuan tersebut dalam keadaan suci? Lalu bagaimana dengan larangan orang perempuan berdandan datang ke masjid? Padahal jangankan untuk prosesi nikah, bahkan sekedar untuk salat berjamaah, sekedar untuk salat walaupun tidak berjamaah, orang perempuan yang pakai wangi-wangian itu dilarang. Maka adab orang perempuan datang ke masjid harus menutup aurat. Yang kedua, dalam perjalanan yang aman. Yang ketiga, tidak pakai wangi-wangian. Nya cabai kecil sedemikian meracet sampai kita lupa yang mana wajah aslinya. Ini juga masalah yang lain di negeri ini. Pengantin perempuan tidak percaya diri dengan wajahnya, dan pengantin laki-laki senang ditipu oleh penampilan calon istrinya. Lepas bangai dia. Make up silakan salah kadar, ini sampai pakai topeng monyet. Itu belah dia. Nanti setelah diabadikan fotonya ditempel di dinding rumah, lahir anak, ketika anak sudah besar, ayah, ini siapa yang duduk di pelaminan? Apa nama lain wah? Ibu apa ni nama lain kalau inya muka wah? Anak putih lagi nyo wah. Lepas apa yang bangai wah dia? Orang Afrika itu kulitnya hitam. Walaupun sudah tinggal di Eropa dan Amerika, tetap kulitnya hitam. Tapi ketika mereka jadi pengantin, enggak sampai didandan menjadi putih kulitnya, tetap hitam. Hanya ala kadar saja. Itu nyolatah no pojat. Maka lahirlah muah, make up artist. Jet berdebai-debai, Quran alas dasar mentang kadung debai aspal. Nauzubillah.
Ini mafasid. Oh enggak Pak Ustaz, ini pengantinnya sedang suci, bisa sholat. Kalau bisa sholat, jam berapa tadi didandan? Kalau jam 8 nikah di Masjid Raya, jam 4 atau jam 5 sholat subuh lewat. Enggak ada orang yang mau sholat subuh setelah didandan sedemikian mahal. Nauzubillah. Enggak apa-apa, itu boleh menurut MPU. Ini contoh sederhana. Maka terjadi perubahan tersebut setelah Bani Khuza'ah yang berkuasa 400 tahun sebelum Rasulullah lahir. Siapa penguasanya? Itulah Amir Al-Khuza'i, Amru Al-Khuza'i. Apa yang terjadi? Inna amran hadha huwa alladhi da'an nasa ila ibadatil Lata. Ada yang katakan Amru inilah yang mengajak orang manusia untuk menyembah Lata. Ada Lata, Uzza, Manaf, Hubbal. Wa kana rajulan yalitaswaiqa lil hajj bit-Taif ala sakhratin hunaka. Falamma mata za'ama Amru bin Luhayy annahu lam yamut wa annahu dakhala fi sakhrati allati yalitu 'alaiha wa amarahum bi'ibadatiha. Pernah ada seorang pria, yalitu suwaiqa lil hajj, dia istirahat untuk menunaikan ibadah haji di atas sebuah batu besar di Taif. Falamma mata, dia meninggal ketika sedang istirahat di atas batu tersebut. Amru bin Luhayy ini menduga bahwa dia belum mati, wa annahu dakhala fi sakhrati, dan bahwa dia sudah masuk ke dalam batu tersebut, dan diperintahkanlah mereka untuk menyembah batu tadi. Ini anomali-anomalinya. Wa mimma yuzkaru anhu aidan annahu huwa alladhi ghayyara at-talbiyata allati kanat tu'linu at-tauhid lillahi wahdah. Bahkan sebahagian dari ingatan orang tentang Amru Al-Khuza'i ini, dialah yang mengubah bentuk ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah, yang diucapkan oleh jemaah haji dan umrah, yang seharusnya mengumumkan tentang nilai ketauhidan kepada Allah semata. Faqad kanat talbiyatu an ahdi Ibrahim alaihi salam, karena talbiyah itu sejak dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam ucapannya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Wastamarral halu, dan terus berkelanjutan demikian rupa, hatta kana Amru bin Amir, sehingga lahirlah Amru bin Amir ini, muncul, bukan sekedar lahir, dia muncul sebagai tokoh. Fa bainama huwa yatufu bil Ka'bati, ketika dia suatu ketika sedang tawaf di Ka'bah, yulabbi tumathilu lahu syaitanu fi surati syaikhin yulabbi ma'ahu, maka bertalbiyahlah dia, dan hadirlah seorang syaitan yang menyerupakan diri seperti penampilan seorang orang tua, seorang syekh yang ikut bertalbiyah bersama dengan Amru Al-Khuza'i ini tadi. Faqala, maka dia katakan, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak. Aku bertalbiyah, aku menyambut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, kata Amir Al-Khuza'i ini. Faqala asy-syekh, maka syaitan yang menyerupai seorang syekh ini menambah, illa syarikan huwa lak, kecuali seorang sekutu bagimu. La syarika lak, engkau tidak punya sekutu, illa syarikan huwa lak, kecuali seorang saja. Fa ankara hadza Amru, tapi di awal-awal prakteknya Amru membantah. Faqala ma hadza, apa ini? Ada apa ini? Kau udah berubah? Faqala syekh, maka syekh yang syaitan ini tadi katakan, qul tamlikuhu wa ma malak, katakanlah kalau engkau berucap demikian, maka engkau akan miliki apa saja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ba'sa bihadza, karena tidak mengapa engkau berucap begini. Faqalaha Amru, maka diulanglah ucapan tersebut, talbiyah tadi oleh Amru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak,
illa syarikan huwalak. Itu diajarkan oleh syaitan tadi, tapi Amru ini tidak tahu bahwa itu adalah syaitan. Dia menyerupakan diri seperti seorang syekh, lagi orang malim. Disampaikan kepada Amru, diulang-ulang. Fadanat bihal arabu, maka orang-orang Arab pun mendekat dan mengulang-ulang kalimat tersebut. Di persoalan kita sekarang hampir mirip kasusnya, itu hanya pengulangan sejarah. Ada seorang penampilannya seperti syekh melakukan sebuah perbuatan sebenarnya salah, tapi karena dia terjebak pada perbuatan salah dilihat oleh orang lain, dipertanyakan oleh orang lain atas sikapnya tersebut, demi menutup malu dan aib, maka dia cari pembenaran, maka dianggaplah sebagai sebuah kebenaran. Ketika sudah berulang-ulang, dianggaplah bahagian dari syariat. Maka rusaknya syariat di negeri ini karena orang-orang alim, mereka tidak merasa sungkan melakukan perbuatan yang keliru di ruang publik, padahal perbuatan mereka diteladani, diikuti. Karena itulah Imam Ibnu Nuhas di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin menyatakan, perbuatan makruh itu hanya ada pada orang awam, tapi bila yang melakukan perbuatan makruh tadi adalah orang alim, maka menjadi perbuatan dosa, haram. Dosa kecil hanya apabila dilakukan oleh orang awam, tapi bila dosa kecil dilakukan oleh orang alim, itu menjadi dosa besar. Kenapa? Karena diikuti oleh orang awam. Saya berikan contoh, sering saya berikan contoh. Merokok, terlepas dari halal dan haramnya, karena menurut Muhammadiyah haram, menurut NU halal. Makanya pabrik rokok itu mendedikasikan rokok khusus atas nama NU Mil. Kita anggaplah makruh, hukumnya makruh. Ketika yang merokok itu orang-orang alim yang jadi panutan, maka warga awam menjadi nyaman untuk melakukan. Datanglah orang-orang aswabi seperti saya ini menyatakan merokok itu enggak bagus, hanaga tapi rokok enggak kita sebut haram, hanya kita sebut enggak bagus, minimal makruh hukumnya. Bagi ahli hisab langsung menggugat dengan pertanyaan, Ustaz, lebih alim mana anda dengan Abu Fulan? Toh malimreng Abu Fulan? Tentu saya menjawab, lebih alim beliau lah, karena sebelum lahir beliau memang sudah alim. Maka langsung diambil kesimpulan final, beliau saja yang jauh lebih alim daripada anda, bahkan sudah alim sebelum anda lahir ke dunia merokok. Ya bukan negara. Perbuatan orang alim jadi dalil dan pembenaran untuk orang jahil. Tapi sayangnya banyak guru-guru kita yang alim tersebut tidak menyadari kondisi ini. Makanya pesantren menjadi tempat subur untuk para perokok. Anak-anak kecil yang diantarkan ke pesantren menjadi pandai merokok. Di pesantren saya antisipasi anak-anak jangan merokok. Saya antarkan anak saya ke pesantren lain, di pesantren lain dia pandai merokok. Kenapa? Karena kawan-kawan sekamarnya ahli hisab semuanya, sama-sama kelas 1 SMP seperti dia. Ini yang terjadi. Akhirnya saya cabut anak tersebut, saya pindahkan ke tempat saya sendiri. Jadi pula dia presiden di tempatnya. Enggak berlaku peraturan karena anak abu. Makanya anak abunya enggak bayar. Tidak ada ustadz yang berani untuk menghukum dia dengan alasan dia anak abu. Maka oleh abunya sampaikan pesan ke ustadz, kalau anak saya melanggar takatlah juga. Kenapa? Kita harus belajar dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini ketika melihat umat melakukan pelanggaran, maka beliau cari tahu siapa orang alim yang memberikan tuntunan. Maka orang alim ini yang pertama dihukum dan hukumannya 2 kali lipat. Kenapa? Untuk menjadi pelajaran ke orang lain. Ketika ada masyarakat warga buat pelanggaran, beliau cari tahu siapa dari keluarga beliau yang terlibat. Ketika ada keluarga kerajaan yang terlibat, maka beliau berikan hukuman 2 kali lipat. Maka orang jadi berpikir, kalau kerabatnya sendiri dihukum begini, maka bagaimana dengan yang lain lagi? Itu ketegasan. Tapi kalau kita terus memberikan proteksi dan perlindungan, nauzubillah, akhirnya kita merusak anak sendiri, merusak institusi sendiri. Nauzubillah. Ini contoh perbuatan orang yang mirip-mirip syekh itu menjadi teladan dan diikuti.
Dan yang kedua, ketika yang melakukan pelanggaran tersebut adalah pimpinan, ketua sebuah komunitas, kecillah ukuran sekarang, itu juga menjadi pembenaran untuk pengikutnya. Dan dengan bijaknya orang-orang Quraisy di masa Abdul Muttalib ingin menyembelih Abdullah, mereka sangat paham filosofi ini. Melihat Abdul Muttalib ingin menyembelih anak sendiri, padahal tidak ada instruksi orang lain untuk mengikuti, mereka sadar perbuatan kepala suku ini akan menjadi sebuah standar dan keteladanan. Hari ini kehidupan di Aceh menjadi sulit karena standar dinaikkan oleh orang-orang yang mampu. Kita ambil contoh, dulu saat orang tua kita buat kenduri, nikah, walimah apapun bentuknya, ukurannya hanya satu, kuah bumangat, lemah tembon dengan penanji buah panah, mbak pisang. Asal sudah ada kuah enak, selesai. Untuk duduk tika cekai gila. Kalau terik matahari, terpal untuk jemur padi gila. Yang penting kuah mangat. Seiring waktu dibuatlah teratak yang permanen, disewa. Maka orang lain melihat bagus juga ada teratak begini, maka mulailah ada penyewaan teratak. Lalu tika sekai berganti dengan kursi plastik. Hayu cik mana lebih mentanduk. Mulailah orang mulai sewa kursi plastik. Dari kursi plastik ala kadar sederhana dibungkus dengan kain putih. Hayu cik pakai hijab putih, kai lom sewa. Dari hidangan prasmanan menjadi ala Perancis. Seiring waktu berubah lagi. Ketika sudah berubah terataknya, sudah teratak kerucut, makin mahal sewa, makin ubur ukuran. Orang pun melihat, enggak boleh teratak biasanya, teratak biasa untuk kenduri tujuh, teratak kerucut. Wah. Lalu ketika orang kaya buat kenduri, dia undang kerabat-kerabatnya dalam rapat, dia atur strategi panitia ini yang bagian parkir sipulan, sambut tamu sipulan, cuci piring sipulan. Dan untuk menjelaskan yang mana panitia dan yang mana keluarga, silakan kalian jahit baju seragam. Kamu mulai baju seragam. Dilihat oleh orang kaya yang lain, ayo cik pakai baju seragam. Maka mulailah tumbuh acara kenduri pakai baju seragam. Sampailah kenduri ke orang miskin, dia tidak punya anggaran untuk baju seragam. Dia paksa-paksa hanya lemah tumbon dengan buah panah raya ditambah dengan teratak salah kadar dan kursi. Begitu selesai rapat ditentukan sipulan parkir, sipulan sambut tamu, sipulan cuci piring. Hampir baca doa, tiba-tiba dia bertanya, "Ma baju seragam kiban ya hawa?" Karena rasa malunya untuk menutup malu, padahal tidak ada anggaran, akhirnya terpaksa dijawab, "Udahlah, ukur saja baju di sana, besok kita bayar nanti setelah selesai acara." Ditanya oleh istri, "Ngompo dah baju bang?" "Hai untuk buat kenduri kena amplop aja meh, kamu keriling ke amplop." Padahal dasar kenduri hanya sedekah makanan, bukan jual makanan. Nauzubillah. Ini ketika standar dinaikkan pelan-pelan, maka akhirnya yang menderita adalah warga kebanyakan yang rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Maka nauzubillah, harusnya oleh tokoh-tokoh panutan, tokoh-tokoh publik menurunkan standar kenduri tersebut, bukan karena pelit, bukan karena irit, tetapi agar tidak mempersulit kehidupan orang-orang biasa ketika akan mengadakan kenduri. Nauzubillah. Dan itu menjadi beban bagi kita untuk disosialisasikan kembali. Karena itulah dalam kapasitas saya, ketika buat kenduri di rumah dulu, kenduri khitanan anak saya dan kenduri trunglin darah baru adik, ada kerabat-kerabat yang kiban baju seragam nangku. Langsung saya bersabda dengan bahasa Cekung, yang kerja hai awo juga deh. Kenapa? Jangan diteror kita dengan baju seragam tersebut. Dan ternyata acara juga berlangsung khidmat. Bahkan tendanya pun pakai teratak gampung saja. Adik saya pula yang marah, apa kenduri kawin lagi, kenduri 7 pun ya. Kenapa? Karena terataknya salah kadar dan tidak ada musik. Dihidupkan pakai tip Nabi biasa. Lah bukan pelan gede. Orang datang kemari bukan mau dengar musik, bukan mau ikut konser. Orang datang kemari ingin bersilaturahmi, duduk bercengkerama dengan orang-orang yang sudah lama tidak pernah bertemu. Benar-benar kesal adik saya karena acaranya bit-bit lagi kenduri 7. Hana musik, hana teratak. Salah kadar saja. Tapi itulah risiko bagi orang yang ingin menunjukkan perubahan. Jangan kepada orang lain kita ajarkan, lalu pada diri sendiri tidak kita amalkan. Amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi. Aku suruh kalian melakukan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukan.
fama qawli laka idzan istaqimi, maka ucapanku kepadamu, nasihatku itu tidaklah istiqamah, tidak ada konsistensi. Faqad nasabtu idzan naslan lidhi uqumi, itu sama seperti menisbahkan keturunan kepada orang yang mandul, tidak akan berlaku. Ini hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu PR bagi kita. Kita jalankan pelan-pelan, kita dakwah dari diri sendiri dan dilanjutkan dengan orang-orang yang kita punya akses kepadanya. Ibda' binafsika thumma biman ta'ulu, mulai dari dirimu dan dari orang-orang yang kepentingannya ada dalam kekuasaanmu. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita malam ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.